Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Pada hari ini kita akan membahas tentang bisnis dan etika di dunia modern. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makna dari etika dan apa saja yang menjadi bagian dalam etika itu, maka hari ini kita akan membahas bisnis terlebih dahulu. Apa itu bisnis? Dalam pengertiannya, bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen dalam artian masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau biasa juga disebut dengan laba. Sehingga pada dasarnya kita melakukan bisnis atau orang melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Namun dalam melakukan bisnis juga perlu diperhatikan etika-etika dalam kegiatan tersebut. Sebelum kita lanjut membahas tentang hubungan bisnis dan etika, terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa saja aspek-aspek dalam kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, terdapat 3 aspek yang perlu kita pahami. Yang pertama, sudut pandang ekonomi, bahwa bisnis adalah kegiatan ekonomi. Bisnis berlangsung sebagai komunikasi sosial yang menguntungkan untuk kedua belah pihak yang melibatkan diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, aspek bisnis dalam sudut pandang moral. Mengejar keuntungan merupakan hal yang wajar asal tidak merugikan pihak lain. Menepati janji bisnis yang baik bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tetapi juga harus baik secara moral. Pada aspek kedua ini, sudut pandang moral ini sudah berkaitan dengan etika dari kegiatan bisnis itu sendiri, di mana kita tidak boleh memberikan kerugian kepada orang lain atau mitra kita dalam kegiatan bisnis tersebut. Aspek bisnis yang ketiga ialah sudut pandang hukum. Bisnis terkait dengan hukum. Hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern pada saat ini. Dalam praktek hukum, banyak masalah yang timbul dalam hubungan dengan bisnis. Kita banyak melihat beberapa masalah-masalah dalam kegiatan bisnis, misalnya yang terjadi baru-baru ini mengenai penerapan Undang-Undang Omnibus Law, yang di dalamnya sudut pandang bisnis dilihat banyak merugikan para pekerja. Dasar dari aspek kedua dan aspek ketiga inilah kita akan mempelajari tentang etika dan hukum bisnis secara global. Nah, untuk merefresh ingatan kita pada pertemuan sebelumnya, kita harus memahami kembali apa itu etika. Menurut Dr. O.P. Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sementara menurut Magni Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran yang memberikan kita norma tentang bagaimana kita harus hidup dalam moralitas. Berarti dalam hal ini etika seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, etika ini merupakan norma yang diatur dalam kehidupan kita sendiri. Entah itu norma khusus, norma hukum. Etika selalu berhubungan dengan adat istiadat ataupun juga akhlak yang diajarkan di agama setiap masing-masing. Namun, pada prakteknya di kegiatan bisnis, kita juga harus menerapkan apa saja yang menjadi etika-etika dalam kegiatan bisnis tersebut. Salah satu argumen tentang tidak adanya hubungan antara bisnis dengan etika adalah
bisnis adalah suatu bentuk persaingan, sehingga setiap orang yang terlibat di dalamnya akan berupaya dengan segala cara untuk dapat memenangkan persaingan tersebut dengan mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai etika. Nah, di argumen ini memandang bahwa etika dan bisnis itu bukan sebuah hal yang bersatu. Ya. Namun, dalam kegiatan bisnis modern saat ini, perlukan adanya etika dalam berbisnis. Karena di negara-negara berkembang, negara maju, itu etika dalam kegiatan bisnis sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Sama halnya dengan negara kita, di mana etika diatur dalam hukum yang ada di negara kita sendiri, seperti contohnya pada Undang-Undang Omnibus Law, di mana perusahaan tidak boleh merugikan hal-hal yang dianggap dapat merugikan karyawan itu sendiri. Prinsip bisnis itu dari kegiatan bisnis adalah pertukaran. Sedangkan segala sesuatu yang dipertukarkan tidak menjadi masalah, dapat berupa benda bernyawa atau tidak bernyawa. Jadi, pebisnis melakukan segala sesuatu terkait bisnis untuk meraih keuntungan. Dan sebagai manusia, pebisnis memiliki sifat yang tidak selalu puas, mencari kebebasan berinisiatif dalam menggagas bisnis dalam upaya profit atau mendapatkan keuntungan, sehingga akan terus-menerus berusaha untuk mencari keuntungan. Namun, yang perlu dipahami ialah ketika kita ingin memperoleh banyak keuntungan, kita juga sebagai seorang pebisnis harus tetap memedulikan keuntungan bagi orang lain. Jadi, kita harus untung dan mereka juga harus mendapatkan keuntungan dari bisnis kita. Walaupun kita berbisnis dengan konsumen kita mengharapkan mendapatkan keuntungan yang banyak dari bisnis kita dengan menjual barang atau jasa yang kita hasilkan, namun konsumen juga harus mendapatkan kepuasan karena dia sudah memberikan pengorbanan berupa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk bisnis kita. Syarat kebebasan bisnis atau berbisnis adalah rule of law. Dimanapun suatu negara harus diatur oleh hukum dan peraturan, menurut K. Charles Colvard dan teman-temannya. Dan pebisnis sebagai bagian anggota masyarakat tentunya harus memenuhi dan mengikuti peraturan tersebut. Aturan hukum memerlukan keberadaan pemahaman bersama dari komunitas tentang nilai-nilai dan norma etika. Tanpa adanya konsep sosial tentang keadilan dan kebebasan berbisnis yang dipahami secara meluas, maka negara atau sekelompok orang yang berkuasa dapat membahayakan hak-hak masyarakat luas atau bahkan menimbulkan pertentangan dan konflik antar kelompok. Oleh sebab itu, keadilan dan kebebasan berbisnis itu harus diatur agar tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan tersebut. Sebagaimana banyak kita ketahui, di Indonesia sendiri ada namanya YLKI, di mana ini adalah sebuah yayasan yang melindungi konsumen di Indonesia. Karena kenapa? Dalam praktik bisnis, banyak masalah-masalah yang sering dihadapi di Indonesia berkaitan dengan konsumen. Etika dan norma-norma bisnis, di mana pengertian etika bisnis ialah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tentuan dalam membuat keputusan bisnis. Etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Pentingnya etika bisnis karena etika bisnis berperan penting dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dengan jalannya sebuah perusahaan. Oleh sebab itu,
diharapkan sebuah kelompok atau individu bisa memberikan kepercayaan bagi karyawannya atau bagi konsumennya atau bagi orang-orang yang ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut. Dalam kegiatan bisnis, ada beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang harus kita pahami. Di antaranya, yang pertama adalah prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Nah, ini adalah prinsip yang berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh individu dalam memutuskan segala sesuatu ketika melakukan kegiatan bisnis. Prinsip kedua ialah prinsip kejujuran. Jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian kontrak yang sudah dilakukan, jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Prinsip yang ketiga ialah prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar tiap orang diperlakukan sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menuntut agar tiap orang dalam kegiatan bisnis, dalam relasi eksternal atau internal perusahaan, baik sebagai rekan bisnis, investor, maupun pelanggan, perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Bagaimana kita harus memperlakukan semua teman bisnis kita, rekan bisnis kita, investor kita, entah besar atau kecil yang diinvestasikan, begitu juga pada pelanggan. Besar kecilnya barang yang dia pesan atau yang dia perdagangkan, besar kecilnya keuntungan yang kita dapatkan dari pelanggan tersebut, tetap harus kita berikan hak sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Hal ini agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya ketika menjalin bisnis dengan kita. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Hal ini menuntut agar bisnis bisa menguntungkan semua pihak, entah kita sebagai pelaku bisnis atau konsumen yang berbisnis dengan kita. Mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis, Anda ingin untung, dan saya pun ingin untung. Bisnis dijalankan dengan prinsip saling menguntungkan, menuntut agar persaingan bisnis yang kompetitif melahirkan suatu win-win solution, atau kita merasa saling untung dalam perjanjian bisnis kita. Produsen ingin untung dan konsumen ingin mendapatkan barang dan jasa yang memuaskan, atau dalam artian menguntungkan dalam bentuk harga dan kualitas yang baik. Ketika konsumen memberikan atau mengeluarkan harga yang besar terhadap apa yang dibeli, dia juga harus mendapatkan kualitas yang baik. Nah, berikutnya ada prinsip integrasi moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan, orang-orang, maupun perusahaan di dalamnya. Dan bagian terakhir adalah prinsip tanggung jawab. Mengendalikan bahwa satu tindakan dilakukan dengan sadar dan tahu, tanggung jawab seorang hanya dapat dituntut kalau ia bertindak sadar dan tahu tentang konsekuensi tindakan. Tanggung jawab mengendalikan kebebasan. Tanggung jawab hanya mungkin relevan dituntut dari seseorang kalau tindakan itu dilakukan secara bebas. Tanggung jawab mensyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau dan bersedia melakukan tindakan itu. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.